Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sebelum kita lanjut ke kontennya, alangkah baiknya kita subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Sahabat beriman, tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sahabat beriman, riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian seperti jual beli maupun utang piutang. Riba juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman kepada orang yang meminjam. Sahabat beriman, dalam pengertian bahasa, riba memiliki arti tambahan atau dalam bahasa Arab disebut sebagai az-ziyadah. Tambahan yang dimaksud dalam pengertian riba adalah usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Sahabat beriman, riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum riba adalah haram. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 130 sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Ali Imran ayat 130. Sebagaimana kita semua ketahui bahwasannya umat Islam dilarang mengambil riba ataupun sejenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari beberapa surat dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan sudah jelas bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keharamannya, sebab hal ini telah ditetapkan berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam ayat suci Al-Quran, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertabuat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 280. Dari firman Allah Subhanahu wa taala di atas sudah jelas bahwa riba itu dilarang dan hukumnya haram. Jika kalian masih ingin memakan riba, kalian akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Sahabat beriman, yang pertama kali adalah dosa makan 1 dirham riba. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dirham dari riba yang dimakan oleh seseorang dan ia tahu itu riba, maka dosanya lebih besar di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani, lihat dalam Shahihul Jami' juz 1 nomor hadis 3375. Sahabat beriman, 1 kali berzina saja hukumnya sangat mengerikan, apalagi berzina 36 kali, sungguh dahsyat dan mengerikan. Sahabat beriman, padahal makan 1 dirham riba dosanya setara atau bahkan lebih parah dari 36 kali berzina. Bisa kita bayangkan seberapa besar dosa bagi pemakan harta riba yang ribuan bahkan jutaan. Sahabat beriman, yang kedua adalah pelaku riba dijeburkan ke sungai darah. Sahabat beriman yang budiman, terlebih para pelaku bisnis, berhati-hatilah dengan segala bentuk riba. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bagaimana keadaan para pemakan riba. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Sahihnya sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau bermimpi didatangi 2 malaikat, lalu mereka berkata, "Mari ikut bersama kami." Hingga akhirnya 2 malaikat itu membawa beliau ke sebuah sungai darah. Di dalam sungai tersebut ada seorang yang sedang berenang. Sementara itu di pinggir sungai ada 1 orang lagi. Ketika orang yang di tengah sungai itu ingin menepi, maka laki-laki yang di pinggir kali melempari mulutnya dengan batu hingga ia kembali lagi ke tempatnya semula, tengah sungai darah. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku bertanya kepada 2 malaikat tentang orang yang berada di sungai itu." Mereka menjawab, "Orang yang kau datangi tadi yang berenang di sungai lalu mulutnya disumpal batu, dia adalah pemakan riba."
Sahabat beriman, mari kita renungkan firman Allah ketika mengupas tentang riba. Allah mengakhiri ayat-ayat yang melarang riba dan perintah untuk meninggalkan riba dengan firman-Nya. Sahabat beriman, admin Suara Islam juga suka bingung terhadap orang-orang yang memakan riba. Ketika mereka disuruh memakan babi, mereka tidak mau karena babi itu haram. Dan ketika mereka ingin melakukan zina, mereka tidak mau karena itu haram. Lalu apa bedanya dengan memakan riba? Bahwasannya riba itu haram dan hukumannya lebih dahsyat dari zina. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sebelum kalian beranjak dari channel ini, jangan lupa follow Instagram kami di @official_suara Islam untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk di-share ke media sosial lainnya agar video ini menjadi bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.